Shalom saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, amin. Mari berikan senyum terbaik saudara pada orang di sebelah saudara saat ini. Iya, bagi yang sendirian mungkin bisa berikan senyuman terbaik buat saya. Iya, saudara, saat ini kita bersyukur pada Tuhan Yesus karena sampai pada hari ini Tuhan masih memberikan penyertaan-Nya yang sempurna buat kita. Amin. Mari kita bersyukur, kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau selalu baik. Kami bersyukur karena anugerah-Mu selalu Engkau berikan buat kami. Kami ada saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Dan kami ada saat ini Tuhan, hanya karena kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami mau lebih lagi mengucap syukur. Kami mau lebih lagi cari wajah-Mu Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu tidak pernah terlambat untuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih setia-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari saudara katakan, yes, kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih
anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan menyembah-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Glory. Mari berikan ucapan syukur-Mu yang terbaik untuk Tuhan. Kami naikkan pujian kami, sembah Yesus, sembah Dia karena Dia Allah yang benar, Dia Allah yang baik. Akan kebaikan-Mu, akan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur pujian kami, Allah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, kami memuji. Haleluya. Ya terima kasih Bapa, oleh karena anugerah-Mu kami ada, oleh karena kasih setia-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini Bapa. Dan kami yakin firman-Mu yang memberikan kami kekuatan baru. Firman-Mu Tuhan
pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman-Mu tak pernah berubah. Biarlah kami tetap pegang teguh janji-Mu. Kami akan berjalan di dalam Tuhan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya sampai hari ini mujizat masih ada. Selama matahari masih bersinar, kami yakin mujizat masih tetap ada. Terima kasih Bapa. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Haleluya. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Sekali lagi katakan, ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Amin Bapa. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Mari sekali lagi saudaraku nyanyikan dengan iman percaya, mengatakan, ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Kami pegang teguh janji-Mu, ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Amin Bapa. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Sama-sama katakan, Yesus, 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 ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Nyanyikan dengan imanmu, katakan, Yesus, 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 ku percaya mujizat
mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Glory, glory. Ku percaya kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu memulihkan. Ku percaya janji-Mu Bapa. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya, glory, glory. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Ku percaya, ku percaya. Haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Haleluya. Kami percaya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tidak ada yang tak mungkin. Engkau penolong kami yang setia. Engkau Allah penolong kami dalam kesesakan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Biarlah hati kami tetap percaya kepadamu. Apapun keadaan kami mau tetap katakan Engkau Allah kami yang baik. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Glory, glory. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau penolong kesesakanku, Kau sumber kekuatanku. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau penolong, terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku. Mari saudaraku, nyanyikan dengan iman-mu. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau penolong, terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku. Kau sumber kekuatanku. Kau sumber kekuatanku.
kami. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Oh, tak ada yang mustahil bagi Yesus. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau penolong terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku. Sama-sama katakan. Tak ada yang mustahil bagi Yesus. Amin. Tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau penolong terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku. Kau sumber kekuatanku. Kau sumber kekuatanku. Terima kasih Bapa. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Bagi-Mu tidak ada yang tak mungkin. Engkau adalah penolong yang sudah terbukti. Engkau menolong setiap pergumulan kami. Biarlah Tuhan, apa yang sudah pernah kami alami, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, menjadikan kami semakin mencari Engkau, semakin ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami ingin dalam lagi, lebih dalam lagi bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah hadirat-Mu yang menguasai setiap hati dan pikiran kami. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memulihkan, menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini kami juga akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami Tuhan, kami sertai dengan hati yang mengasihi dan mencintai Engkau Bapa. Biarlah segala apa yang kami berikan itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami ada. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Diucapkan terima kasih untuk setiap persembahan persepuluhan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu dapat mengupdate seputar informasi tentang kegiatan HCC di YouTube, Facebook, dan Instagram. Jemaat, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama dalam program Worship from Home atau WFH pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 pukul 7 malam di live Instagram. DC Online tetap berjalan pada minggu ini seperti biasa melalui aplikasi Zoom, dan juga mari terkoneksi bersama-sama. Stay home, stay safe, stay connected. Hai guys, tetap bertumbuh bersama-sama dan jangan lupa untuk stay ibadah di AIM Service Online every Friday 6:30 PM dan kita bertumbuh di dalam iman, saling menguatkan satu dengan yang lain. Online service hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 pada pukul 10.00 akan dilayani oleh Bapak Ibu sekalian. Seusai ibadah online, HCC Service akan dilanjutkan dengan ibadah Kemi Online Service. Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan serta support Bapak Ibu sekalian yang memiliki putra dan putri agar mereka bisa mengikuti ibadah Kemi Online Service ini. Demikian seluruh informasi tentang HCC News pada hari ini, dan saya Vino pamit undur diri. Dan setelah ini mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya berharap kita sudah menyiapkan roti sebagai pengganti roti perjamuan. Anda bisa menggunakan roti tawar atau juga biskuit yang Anda bagi dalam potongan kecil sesuai dengan jumlah anggota keluarga Anda. Dan sebagai pengganti anggur perjamuan, Anda bisa menggunakan sirup atau juga teh, saudaraku. Supaya setelah selesai kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, kita akan bersama-sama dengan keluarga kita mengadakan perjamuan kudus bersama. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Setiap waktu demi waktu Engkau bersama dengan kami. Bahkan Tuhan, bulan demi bulan Engkau pelihara hidup kami. Dan bahkan sampai hari ini Tuhan, kami masih merasakan pemeliharaan. Kami masih merasakan kebaikan dan kasih karunia-Mu. Berbicara bagi kami Roh Kudus supaya kami mengerti firman-Mu hari ini. Dan biarlah apa yang kami mengerti ini membuat kami diberikan pencerahan dari Roh Kudus. Diberikan wahyu dan pengertian. Supaya kami bisa menyadari, mengerti tentang kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, berbicara kepada kami, dan biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Ya saudara, hari ini saya ingin berbicara satu topik ya yang mungkin seringkali tidak kita sadari tetapi sudah kita hidupi, saudaraku. Ya, saya beri judul Picture About Life. Ya, gambaran tentang kehidupan. Nah, kenapa ini perlu dan sangat penting diketahui oleh setiap kita? Karena gambaran tentang kehidupan itu sangat berpengaruh pada hidup seseorang. Sebab seperti apa kehidupan itu di dalam benaknya, itu akan menentukan cara dia bertindak. Ya, karena cara pandang kita tentang sesuatu, saudara, itu menentukan sikap kita terhadap apa yang kita pandang itu. Demikian pula ketika gambaran kehidupan kita itu dalam satu gambar yang ada di benak kita yang menjadi
kepercayaan kita, maka kita akan berjalan sesuai dengan gambar itu, saudaraku. Sebagai contoh begini, kalau gambaran kehidupan seseorang bahwa hidup itu adalah sukses, hidup itu adalah kaya raya, hidup itu adalah kesenangan, dan itu menjadi gambar hidupnya. Kalau dia mencapai itu, baru dia berkata inilah hidup. Maka saudara, sepanjang hidupnya mungkin orang ini akan menjadi workaholic atau menjadi orang yang gila kerja. Ya, mungkin dia akan menghalalkan segala cara, bisa saja menghalalkan segala cara supaya dia bisa sukses. Atau mungkin dia akan menghitung segala sesuatu dalam untung dan rugi, saudara. Nah, kenapa bisa? Karena gambar tentang hidup yang ada di benaknya itu adalah kesuksesan, kenyamanan, dan kaya raya. Nah, kalau gambar tentang kehidupan saudara, bahwa kehidupan itu adalah sebuah pertandingan untuk kita menjadi number one, maka saudara, hidup saudara akan penuh dengan persaingan. Anda akan membawa kehidupan saudara pada satu tingkat dan pada satu suasana untuk saudara terus bertanding, bersaing satu sama lain, dan menang dan kalah adalah nilai yang sangat berarti bagi saudara. Jadi ini sangat penting sekali, saudara. Makanya apa yang muncul di benak kita, apa yang menjadi gambaran tentang hidup saudara, itu sangat-sangat berpengaruh pada hidup kita. Makanya ada orang-orang yang selalu melihat hal-hal negatif dalam lingkungan yang paling positif. Tergantung apa yang muncul dalam gambarnya. Ada juga orang-orang yang bisa melihat hal-hal yang positif di tengah-tengah hal yang sangat negatif. Semua itu bergantung pada cara pandang, saudaraku. Ya, kalau ada 2 orang terbaring di rumah sakit, bisa saja mereka berkata yang berbeda. Ada yang berkata, yang pertama mungkin berkata, hidup kok sakit-sakitan. Karena gambarnya dia tentang kehidupan itu berbeda, saudara. Itu yang muncul dalam benaknya. Tetapi yang lain mungkin berkata, saya sakit-sakitan kok bisa tetap hidup ya. Nah, jadi apa yang kita lihat, cara pandang kita harus benar-benar kita perbaiki, saudaraku. Nah, berikut ini mungkin saudara pernah juga melihat video ini. Tapi video ini bercerita mengenai ada 2 orang yang sakit. Satu cukup parah ya, karena sedang menunggu akan ada operasi besar. Yang satu juga lumayan parah, saudara, sehingga dia tidak bisa melihat ya, dan sementara mungkin dalam proses penyembuhan matanya tertutup dan mereka tidurnya berdampingan. Ya, supaya kita lebih jelas, mungkin Anda bisa melihat nilai dari video ini tentang cara pandang seseorang. Ya, mari sama-sama kita lihat. So what is he doing now? He's down on one knee, handing her flowers. She doesn't want flowers. She wants a ring. That's what he's afraid of. But wait a minute. She just threw all the flowers on the ground and stormed off. She wants a ring. He's going after her. Forget it, kid. She's gone. Hey, you know, if it wasn't for you telling me what's going on in that park, I don't know what I'd do. I enjoy it. You made me realize that there's plenty to enjoy without having to see it. Thanks. Forget about it. Eat your lunch. Guess who's sitting on the bench, holding the flowers? You're kidding. I kid you not. Well, what's he doing? He's standing up. She's back. She's She's what? She's taking the flowers
And what? And she's giving him a big kiss. Oh, he's back down on one knee again. Uh-oh. But this time, he's got something else. A ring? Yep, you got it. Way to go, kid. Murray, are you ready? Am I ready? Who can ever be ready for something like this? I know, but it is time. Well, if it's time. Then it's time. Good luck, my friend. Only one tray? He didn't make it. Nurse, will you do me a favor, please? Would you take a look down at that park and tell me what you see? Mr. Johnson, there's nothing outside this window but a brick wall. Saudara perhatikan saudaraku. Apa yang Anda alami, apa yang Anda lihat hari ini yang terjadi dalam hidup saudara. Itu bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Tergantung Anda memilih gambar seperti apa yang Anda ingin bawa saudara. Jadi saudara perhatikan saudara. Orang yang punya cara pandang yang benar saudara. Tentang apa? Tentang kehidupan itu akan memiliki sikap yang sangat berbeda. Kalau Anda ingat tentang Daud dan Saul, ya, Daud dan Saul itu memiliki cara pandang yang berbeda terhadap Goliat. Saul melihat sesuatu yang sulit dari Goliat untuk dikalahkan. Tetapi Daud melihat sesuatu celah karena dia sudah menghina Allah Israel. Kalau Anda perhatikan saudara, sikap mereka berbeda. Karena Saul cara pandang dan cara lihatnya, ya gambar yang dia buat tentang Goliat ini, begitu hebatnya, begitu besarnya, dia jadi takut saudara. Tapi ketika Daud melihat gambar dari Goliat ini adalah sesuatu yang lebih kecil daripada Tuhan, makanya dia berbeda sikapnya. Nah kehidupan kita sama saudara. Cara saudara memandang kehidupan, kita harus melihat dengan cara pandang yang benar supaya sikap kita berbeda. Nah Alkitab mengajar kita ada 3 cara pandang kehidupan yang benar. Ya, ada 3 picture about life, ada 3 gambaran tentang kehidupan yang Alkitab ajarkan kepada kita. Supaya apa saudara? Supaya kita semua memiliki cara pandang ini dan kita mengikuti apa kata firman. Yang pertama saudara, Alkitab mengajar kita bahwa pandanglah kehidupan itu sebagai sebuah tugas. Ya, saya ulang sekali lagi saudara. Alkitab mengajar kita bahwa gambar yang benar tentang kehidupan yaitu apa?
pandanglah kehidupan itu sebagai sebuah tugas. Kalau saudara perhatikan kehidupan kita di dalam apa yang Paulus sampaikan dalam Filipi pasal yang pertama, 21 sampai dengan 24, saya ambil dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ya. Nah, dikatakan begini, saudara. Karena bagi saya, tujuan hidup saya hanyalah Kristus. Dan mati berarti untung. Tetapi kalau dengan hidup di dunia ini saya dapat melakukan pekerjaan yang lebih berguna, maka saya tidak tahu mana yang harus saya pilih. Saya ditarik dari dua pihak. Saya ingin sekali meninggalkan dunia ini untuk pergi tinggal dengan Kristus. Sebab itulah yang paling baik. Perhatikan. Tetapi untuk kepentinganmu adalah lebih baik kalau saya tetap tinggal di dunia ini. Nah, Alkitab mengajar kita untuk melihat kehidupan itu sebagai tugas. Anda dan saya hidup itu untuk Tuhan karena Dia pemilik. Kita hidup untuk satu tugas yang diberikan oleh pemilik, saudaraku. Kita bukan hanya sekedar hidup dalam keadaan lahir, bertumbuh, dewasa, punya anak, punya cucu, kemudian tua, kemudian mati. Kita tidak hanya hidup dalam satu lingkaran yang hanya sekedar lahir sampai matinya kita untuk kepentingan kita. Kita jangan pernah menggambarkan satu keadaan bahwa hidup itu adalah lahir, kemudian kita menghidupinya, kemudian kita ada menjadi lebih nyaman, bekerja buat hidup, kita bekerja untuk makan, kita punya cucu anak untuk bahagia kita, kemudian kita tua, kita mati. Anda harus melihat gambar yang besar. Kenapa Anda ada di dalam dunia ini? Kenapa Anda lahir? Kenapa Anda ada dalam sebuah keluarga? Kenapa Anda punya anak? Mengapa saudara Anda bisa ada di dalam sebuah komunitas, dalam sebuah gereja, dalam sebuah pekerjaan? Itu bukan sama sekali bukan bicara tentang kita. Tapi bicara tentang Dia, tentang Tuhan yang mengizinkan kita ada di tempat yang berbeda, jenis pekerjaan yang berbeda, karunia-karunia yang berbeda. Untuk apa? Karena hidup adalah tugas. Kita ini saudara ditaruh dalam dunia untuk bertugas. Nah, banyak kita punya gambar yang salah tentang kehidupan. Kita berpikir hidup itu hanya untuk kita. Hidup hanya supaya aku puas, aku nyaman, aku menjadi aku menjadi lebih mapan. Sampai kita berkata, oh kalau jadi orang itu adalah jadi sukses. Saya mau nanya saudara, sukses saudara untuk apa? Kaya saudara untuk apa? Sehat saudara untuk apa? Pinter saudara untuk apa? Kalau ini tidak pernah terjawab, maka gambar tentang hidup kita itu salah. Kita harus menyadari benar bahwa kita ada di bumi ini saudara oleh karena tugas itu yang Paulus tuliskan. Dia berkata tujuan hidup saya adalah Kristus. Nah ini dia saudara. Kristus yang memberikan tugas. Dan dia berkata apa saudara? Saya memang lebih pengen kembali ke sorga, ketemu sama Tuhan. Tetapi kalau saya diizinkan ada di mana, ada di dalam dunia ini, berarti saya ini harus memberi buah, dia berkata, saudara. Dan dia berkata, lebih baik untuk kepentinganmu, dia berkata kepada jemaat di Filipi, lebih baik untuk kepentinganmu, saya tetap di bumi ini. Ini orang yang mengerti makna hidupnya. Kalau Anda mengerti tentang gambar kehidupan yang Alkitab katakan, hidupmu tidak akan pernah sia-sia. Hidupmu tidak akan pernah mengalami kebosanan. Hidupmu tidak akan pernah mengalami kekeringan, saudara. Tapi saudara akan terus bergairah karena Anda sedang melakukan tugas demi tugas yang Anda harus selesaikan sebagai pertanggungjawaban kepada Tuhan.
Anda tidak ditargetkan Tuhan, didesain Tuhan, ditebus dengan darah yang mahal, diberikan segala yang terbaik, saudara, diselamatkan dari neraka, kemudian diberikan kehidupan, anugerah kehidupan, ya ditebus dengan darahnya yang mahal, hanya sekedar kita hidup dan kita menikmatinya, saudaraku. Pernah nggak kita berpikir, kapan Tuhan bisa nikmati hidup kita? Kapan Tuhan bisa menerima kontribusi dari hidup kita? Kapan Tuhan bisa menerima totalitas dan komitmen dari hidup kita? Anda tidak sekedar dipelihara, Anda tidak sekedar diberi makan, Anda tidak sekedar diselamatkan, tapi supaya Anda bisa berkontribusi bagi pekerjaan Tuhan, berkontribusi bagi kerajaan Allah, dan lewat hidupmu, saudaraku, kerajaan Allah diperluas. Ada satu cerita, saudara, ya, saya ambil dari satu perumpamaan yang Yesus ucapkan. Dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 7, saudara, itu dikatakan bagus sekali, ya, ada satu perumpamaan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, dia berkata, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah. Nah, perhatikan ya. Jadi ada seorang pemilik, dia punya pohon ara, ditanam atau tumbuh di miliknya, yaitu kebun anggur. Ya, jadi wajar dong, saudara, tiap tahun datang, aku mau makan buah ara, karena buah ara itu enak, saudaraku. Kalau sudah matang, ya, aduh enak sekali. Dicari kok enggak ada ya. Nah, kemudian dia berkata kepada pengurus kebun anggur, 3 tahun aku datang cari buah pohon ara ini. Aneh ya, saudara, datang ke kebun anggur bukan cari buah anggur, cari buah ara. Karena menarik ini, saudara, kalau anggurnya itu sudah berbuah. Tapi buah ara ini dia cari, mana nih? Nah, dia berkata begini, saudara, aku tidak menemukannya. Perhatikan baik-baik, tebang pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Saudara, ini adalah gambaran. Pemilik kebun anggur ini mengizinkan pohon ara bertumbuh, menikmati vitamin dari tanah itu, menikmati segala yang terbaik dari tanah itu, sehingga dia tumbuh besar. Dia mengizinkan tanah itu menopang akar, yang menopang batangnya, saudara, dan memberikan dia nutrisi untuk pertumbuhannya. Tetapi, saudara, ketika pohon ara itu tidak berkontribusi bagi pemilik, sia-sia kamu tumbuh situ. Bagi pohon ara dia berkata, aku sudah lama di sini, aku sudah jadi makmur, aku sudah menikmati kebaikan Tuhan, aku sudah merasakan kasih karunia, aku sudah melihat semua yang terbaik, aku alami mujizat, aku mati hampir mati dihidupkan, aku sakit disembuhkan. Tuhan bertanya, untuk apa kamu sembuh? Untuk apa kamu hidup? Untuk apa kamu diberkati? Untuk apa kamu hampir mati dan hidup kembali? Kalau tidak ada buah yang dihasilkan, percuma semua. Hidup kita, saudara, Anda harus mengerti bahwa ada tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Tugas itulah, saudara, yang disebut buah. Tugas itulah yang memberikan kontribusi bagi pekerjaan, bagi kerajaan Allah. Sehingga dari buah itu, dia bisa mengizinkan orang menikmatinya, saudara. Waktu orang menikmati buah hidup kita, mereka mengecapnya dan memuliakan Tuhan. Itu tugas. Jadi selama ini, saudara, kita hanya selalu minta untuk menikmati Tuhan. Kita minta, Tuhan, aku ingin Tuhan dilindungi. Tuhan, aku ingin diberkati. Tuhan, biarlah Engkau jawab doaku. Biarlah Tuhan, aku ngalami ini. Bahkan sore ngomong, saudara, orang Kristen bahkan nuntut untuk menikmati Tuhan. Aku sudah percaya Tuhan, aku anak Tuhan, aku nuntut diberkati. Aku nuntut supaya aku disembuhkan. Aku nuntut supaya aku hidup. Kita belajar
untuk selalu menikmati Tuhan. Kita diajar untuk selalu menikmati Tuhan. Menikmati buahnya, menikmati karyanya, menikmati pekerjaan tangannya, menikmati kasihnya. Tapi ketika Tuhan minta kepada kita, aku ingin nikmati hidupmu. Aku ingin engkau hidup lebih kudus. Aku ingin engkau hidup lebih baik. Aku mau engkau hidup untuk menjaga hawa nafsumu. Aku mau engkau hidup untuk orang lain. Kita berkata aku enggak bisa. Sorry saudara, itu tidak adil. Enggak cengli kalau saya bilang. Karena apa saudara? Karena kita selalu berpikir bahwa Tuhan ada untuk kita. Kita lupa bahwa kita ada untuk Tuhan. Mana yang lebih besar, saudaraku? Tuhan yang lebih besar, kita yang ada untuk Tuhan. Kita diadakan, kita diizinkan, kita ditanam supaya kita ada untuk Tuhan. Bukan Tuhan ada untuk kita saja. Tuhan ada buat kita supaya nantinya kita ada buat Tuhan. Saudara begini saudara, kalau anak kecil itu punya orang tua, seketika dia masih kecil, dia menikmati orang tuanya. Dia menikmati pelukan orang tuanya, dia menikmati hasil keringat orang tuanya, dia menikmati tetesan air mata orang tuanya, dia menikmati kekayaan orang tuanya karena dia masih kecil. Tapi kalau anak itu sudah besar, sudah dewasa, sudah menikah, dan sudah cukup umur, tetap masih menikmati orang tuanya, itu kebacut kalau saya bilang. Terus orang tuamu dapat apa dari hidupmu? Harusnya ketika engkau sudah dewasa, engkau berkata, Pak, aku bisa bantu apa, Papa? Pak, aku bisa kerjakan apa, Pak? Pak, apa tugasku, Pak? Pak, apa yang aku bisa kembangkan lebih baik? Pak, apa yang bisa aku berikan? Gantian orang tuamu menikmati keberadaanmu dalam rumah. Ini yang Tuhan minta. Gambar itu harus jelas tentang kehidupan. Supaya apa? Tidak ada kita mengejar sesuatu yang sia-sia, yang hanya berputar-putar, saudara. Anda tidak perlu Tuhan untuk jadi kaya. Anda tidak perlu Tuhan jadi makmur. Tapi kalau saudara hidup untuk satu tugas mulia, Anda butuh penuntun dan Tuhan untuk mengarahkan dan memberikan Anda mandat. Ini harus kita pahami, saudara. Nah, kalau saudara berkata, Pak, tugas saya apa? Coba lihat sama-sama, saudara. Dalam Matius 28 ini ada 3 ayat yang saya akan buka saudara. Dan ini berkaitan semua. Punya satu suara dan pesan yang sama. Matius 28, 19 sampai dengan 20 dikatakan apa? Karena itu pergilah. Oke. Jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini amanat agung. Pergi, baptis mereka, beritakan kabar baik, jadikan mereka murid. Ini perintah saudaraku. Ini tugas. Oleh karena kamu di dalam tugas, aku menyertai kamu. Jadi Tuhan menyertai kita supaya tugas kita selesai. Bukan keinginan kita yang diminta sertai, saudara. Kita mau hidup enak, kita minta disertai. Kita lakukan apa yang kita suka, kita minta disertai. Tuhan berkata, kalau kamu melakukan perintahku, aku menyertai. Itu jelas. Jadi jangan dibalik-balik. Ini adalah gambar kehidupan yang Allah ajarkan, yang Alkitab ajarkan. Nah, bagian lain dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, perhatikan. Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, ya perhatikan. Bukan kamu yang milih, bukan aku yang pilih Tuhan. Bukan kita yang pilih Tuhan. Tuhan yang pilih kita, saudaraku. Ya, kejadian kita mati, hampir mati hidup, itu karena dipilih Tuhan. Ya, dari sekian juta benih orang tua kita,
dan hanya kita yang berhasil lahir di bumi ini karena pilihan. Ya, dia berkata apa? Bukan kamu yang menentukan hidup jadi pria apa wanita. Bukan kamu yang menentukan hidup di keluarga mana. Bukan kamu yang menentukan kamu bakal ada dan ngapain. Aku yang pilih kamu. Tapi saudara, dia berkata, dan setelah aku memilih kamu, aku menetapkan. Nah, itu tugas kita. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Wah saudara, ini jelas sekali saudara. Ya jelas sekali dikatakan apa? Bahwa aku telah menetapkan kamu, aku telah supaya kamu pergi menghasilkan buah. Jadi jangan berpikir bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, stop sampai kita. Enggak, Anda jadi laut mati dong. Kita harus tahu apa segala support, segala fasilitas yang diberikan kepada saya untuk tugas yang saya harus emban. Ya, bagian lain dalam 2 Korintus pasal 5, 18 sampai dengan 19, ini adalah ayat-ayat yang mirip dan punya pesan yang sama. Dan semuanya ini dari Allah, perhatikan. Yang dengan perantaraan Kristus, telah mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi saudara, dari Bapa mengirim Yesus, Yesus telah mati bagi kita supaya kita damai sama Tuhan. Waktu kita damai sama Tuhan, kita menjadi anak-anak Allah yang berhak terima warisan. Dan kemudian saudara, tidak sampai di situ. Dipercayakan pelayanan. Nah itu loh saudara. Pelayanan apa Pak? Pelayanan pendamaian. Kenapa diberikan? Karena Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia kemudian apa? Mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kalau saudara baca Matius 28, Anda baca Yohanes 15, Anda baca 2 Korintus pasal 5, ini pesannya sama saudara. Kita hidup untuk satu tugas. Tugas kita adalah berbuah. Amanat agung dan perintah agung. Anda harus pergi menghasilkan buah, memberitakan kabar baik, menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Lewat hidup saudara, lewat berkat yang Anda terima, lewat mujizat yang kau alami, lewat pengalaman-pengalaman rohani, engkau harus memberitakan kabar baik. Dan saudara, perintah agung, yaitu apa? Muridkan bangsa-bangsa. Supaya mereka jadi murid Kristus, bukan murid kita. Tuhan pakai kita ini jadi alat untuk memperkenalkan Yesus, memperkenalkan Kristus. Alatnya ini diberkati dulu, alatnya ini diproses dulu, alatnya ini dibuat ngalami dulu, di-training dulu saudara. Setelah di-training, tugasnya apa? Diutus. Bukan habis di-training, disimpan, nikmati semua polesan Tuhan. Saya ada yang salah dengan gambar kita. Harus jelas saudara. Kalau gambar kita seperti ini, kita tidak hitung-hitung sama Tuhan. Aku datang untuk melayani, aku punya tugas di sini. Nah ini yang harus kita kerjakan dalam hidup kita saudara. Nah apa gambaran kedua tentang kehidupan yang diajarkan oleh Tuhan, oleh Alkitab saudara. Yang kedua adalah kehidupan itu adalah sebuah ujian. Ya kehidupan adalah sebuah ujian. Coba kita lihat sama-sama dalam 1 Petrus pasal yang keempat, 12 sampai dengan 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Perhatikan. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus.
supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ya. Nah, Alkitab berulang kali Saudara mengajar kita mengenai hal ini, bahwa hidup itu adalah ujian. Ya, Anda dan saya Saudara harus melihat satu gambaran bahwa kehidupan ini ibaratnya seperti gelanggang pertandingan di mana setiap orang itu harus berlari Saudara, harus bertanding sebagai proses. Ya, disitulah kita diuji Saudara. Alkitab berkata bahwa apa? Petrus berkata, jangan kamu heran akan nyala api siksaan, akan penderitaan yang kamu alami, akan proses yang kamu alami, akan harga yang kamu bayar. Karena itu adalah apa? Ujian, Saudara. Nah, kenapa Saudara? Kenapa kita perlu diuji? Supaya Tuhan bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari hidup kita. Kita diizinkan Saudara mengalami masa-masa sulit. Ya, kita diuji karakter kita diuji iman kita diuji ketaatan kita diuji kasih kita, diuji integritas kita, Saudara. Setiap kita, Saudara, itu harus tahu bahwa kalau Anda dalam hidup ini Anda akan terus-menerus diuji. Nah, kalau kita tidak punya gambaran ini dalam hidup kita, waktu kita menderita, kita akan marah sama Tuhan. Waktu kita menderita, Saudara, kita akan berkata, Tuhan jahat. Tapi kalau kita punya gambaran ini dalam benak kita, aku sedang diuji. Tuhan sedang ingin lihat respon hatiku. Tuhan sedang ingin lihat bagaimana aku bersikap. Maka tidak ada satupun yang kita akan komplain. Karena apa Saudara? Karena kita berkata memang sukar ujian ini. Tapi saya harus lolos. Saya harus berkemenangan. Kenapa Saudara? Karena gambarnya benar. Kalau Saudara baca di Alkitab Saudara, ya, saya hanya bisa menampilkan ada 4 tokoh saja, Saudara. Anda lihat Abraham. Abraham itu kurang apa, Saudara? Tapi dia diuji juga. Dia mengalami apa, Saudara? Bagaimana dia harus bertahan ketika dia berdoa minta anak, Tuhan tidak jawab. Kenapa, Saudara? Tuhan ingin menguji kesabarannya. Bahkan ketika dia harus punya anak, dan setelah dia punya anak, Tuhan minta dipersembahkan. Kenapa Saudara? Bukan Tuhan jahat, Tuhan menguji ketaatan Abraham. Supaya dia muncul seperti emas. Anda lihat Daud. Daud dikasih 2-3 ekor kambing domba. Mungkin berkata, saya mampu Pak lebih banyak. Enggak, memang kamu hanya dikasih 2-3 ekor. Untuk apa? Diuji kesetiaannya. Setiap orang mengalami yang sama. Yusuf juga sama, Saudara. Dari sumur, dibawa kemudian jadi budak. Habis dari budak kemudian masuk penjara. Dari penjara ngalami dari sumur masuk Potifar. Potifar difitnah. Dalam fitnahnya masuk penjara. Setelah itu Saudara, dia menjadi Perdana Menteri. Kenapa dia harus mengalami masa-masa sulit? Untung dia tidak komplain. Bahkan dia berkata kepada saudara-saudaranya, engkau mereka-reka yang jahat. Tapi Tuhan mereka-reka yang baik. Engkau reka yang jelek. Engkau mereka-reka yang buruk terhadapku. Engkau pikir aku akan mati. Tapi Tuhan mereka-rekakan sesuatu yang baik. Kenapa Saudara? Itu ujian. Supaya nilai kita naik. Dan Daniel Saudara, diuji imannya, diuji ketaatannya. Diuji bagaimana dia menyembah Tuhan apa tidak Saudara. Bahkan ancaman gua singa. Tetap dia berkata, aku tetap percaya kepada Tuhan. Kalau Anda baca para tokoh Alkitab Saudara, itu sangat gamblang diceritakan bagaimana mereka dari waktu ke waktu diuji sama Tuhan. Hidup kita sama. Milikilah gambar ini di benak kita. Bahwa apa? Hidup itu adalah ujian. Ujian itu Saudara ketika engkau mengalami masa sendiri. Ya, di kamarmu engkau sedang ada di dalam masa-masa sulit. Ya, ketika engkau sangat diberkati, semua itu ujian. Kalau pikiran kita
ya di benak kita hidup adalah ujian, maka segala sesuatu yang kita kerjakan akan sangat berhati-hati. Kenapa saudara? Ketika Anda pegang uang banyak, dalam hati Anda, aku sedang diuji Tuhan. Ketika uang di tangan Anda habis, saudaraku, engkau lihat, aku sedang diuji Tuhan. Ketika engkau sedang mengalami masa-masa sukar, engkau sedang tergoda akan sesuatu, engkau lihat, aku sedang diuji Tuhan. Ada satu lagu yang lama sekali saudara, ya mungkin saudara juga pernah dengar lagu sekolah minggu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Mata Tuhan melihat, mengawasi kita saudara. Jadi Anda jangan berpikir, oh Tuhan itu jauh. Tuhan itu tidak tahu yang kita buat. Dia omnipresent loh. Dia itu hadir di mana-mana. Ya dia adalah roh. Kenapa Tuhan mengawasi anak-anak manusia? Karena dia mengizinkan Anda hidup, tapi dia menguji kita. Ini harus benar-benar kita pahami saudara. Supaya kita jangan jadi orang yang suka komplain. Tapi kita selalu berkata, aku sedang diuji. Kalau kita komplain negatif, kita lari, kita marah, Anda tidak lulus ujian. Makanya kenapa ada orang hidupnya terus begitu. Tidak mengalami pertumbuhan. Tidak mengalami satu breakthrough kemenangan. Karena sikapnya terhadap kehidupan berfokus pada dirinya. Tuhan sedang menguji kita saudara. Dia taruh kita berkata, Pak aku punya keluarga yang sulit, Pak aku punya mama papa yang sedang ingin bercerai. Anda tidak pernah minta dilahirkan di keluarga itu. Tapi kenapa Anda ada di sana? Karena Tuhan ingin melihat responmu. Tuhan sedang mempersiapkan engkau, itu sebabnya dia menguji saudara. Ya, nah perhatikan dalam Amsal dikatakan apa saudara? Amsal 5:21 dikatakan apa? Karena segala jalan orang terbuka di hadapan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Dalam versi The Message dikatakan God doesn't miss a move you make. Ya, Tuhan tidak akan kehilangan pandangan dari apapun yang engkau lakukan. Ya. He's aware of every step you take. Dia memperhatikan, dia tetap melihat saudara. Mengamati setiap langkah yang kamu ambil. Ini positif atau negatif. Ini baik apa tidak. Ini benar apa salah. Semua diuji. Dan Anda jangan berpikir itu tidak tercatat saudara. Pada akhirnya kitab kehidupan akan dibuka. Ketika kitab kehidupan dibuka, disitulah semua rekor catatan kita, hidup kita saudara. Dan disitulah dinyatakan kamu lulus atau tidak. Disitulah kamu akan diberikan upah mahkota apa tidak. Bukan bicara masalah keselamatan, karena keselamatan adalah kasih karunia. Tapi perbuatan kita setelah diselamatkan, itu seperti membangun di atas sebuah fondasi dari emas, perak, batu permata, atau kayu, rumput kering dan jerami. Anda selamat. Tetapi bagaimana kualitas kehidupan yang Anda bangun. Ini semua adalah gambaran tentang kehidupan. Kalau kita punya ini saudara, kita akan sangat berhati-hati. Dalam kita bekerja kita akan berhati-hati saudara. Karena apa? Mata Tuhan seperti CCTV yang mengawasi kita. Yang melihat hidup kita saudara. Jadi kalau saudara punya gambaran ini, hidupmu akan sangat berhati-hati. Mazmur mengatakan sangat detail, ya. Daud berkata bagus sekali, saudara. Ya, dia berkata begini. Lord, you have examined me. You have known me. You know when I rest and when I am active. Tuhan, engkau menguji aku, dia berkata, saudara. Bahkan engkau tahu saya. You understand what I am thinking. Engkau mengerti apa yang saya pikirkan. Wah. When I am distant for you. Bahkan ketika saya jauh daripadamu. Tuhan tahu dari jauh. Kita jauh pun dia tahu yang kita pikirkan.
Ya, bahkan dalam ayat yang keempat terakhir, bagian yang warna kuning, even before I have formed a word with my tongue. Bahkan sebelum lidahku ini merangkai kata-kata. You Lord, Engkau Tuhan, know it completely. Engkau Tuhan tahu sepenuhnya. Aduh saudara. Niat dalam hati kita ini Tuhan sudah tahu benar. Jadi saudara, waktu saudara hidup dengan gambar ini, bukan hanya saja kita bekerja untuk aktif dan responsif dengan tugas-tugas kita, tapi kita akan hidup dalam kehati-hatian. Karena semua itu ujian. Semua dilihat Tuhan. Anda bisa bohongi istrimu. Kau bisa bohongi suamimu. Engkau bisa bohongi siapapun. Tapi ketika engkau ada bersama hanya dengan Tuhan saja, Dia menguji engkau. Ketika engkau sendiri, itu adalah ujian. Ketika engkau punya sesuatu di tanganmu, itu adalah ujian. Ketika tidak ada apa-apa, itu adalah ujian. Ketika doamu dijawab, itu adalah ujian. Ketika doamu tidak dijawab, itu juga adalah ujian. Hidup ini adalah ujian. Ketika engkau nyentir, ketika engkau berpikir, engkau berkata-kata, itu adalah ujian, saudara. Jadi berusahalah saudara, supaya apa? Supaya kita ini bisa lulus dalam ujian-ujian kehidupan kita, saudara. Tuhan itu pasang mata untuk mengamati kita, saudara. Bagaimana respon kita? Engkau disakiti, Tuhan sedang menguji. Kamu sedang disakiti nih, gimana responmu? Lulus enggak? Pak, saya sedang berhasil nih, gimana kamu nangani kesombonganmu? Gimana kamu nangani kebanggaan hidupmu? Gimana kamu berkata? Gimana? Oh ya karena saya pintar. Hati-hati. Kita diuji saudara. Ya, Pak saya dikecewakan. Gimana kamu nangani konflik? Pak saya nggak cocok. Gimana kamu nangani ini? Pak saya sakit. Gimana kamu nangani sakitmu? Semua adalah ujian. Dan bisakah kita berkata setelah masa-masa itu selesai dan kita berkata, aku lulus. Paulus berkata, aku sudah mencapai garis akhir. Aku sudah pelihara iman. Pada waktu itulah saudara, kita akan diberikan upah. Gambaran ini harus kita miliki dalam hidup kita. Supaya Anda tidak hanya sekedar hidup, tapi tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Karena kalau saudara sekedar hidup, kita akan sampai pada satu kata, yaitu kesia-siaan. Jadi saya berharap saudara jemaat dan orang-orang percaya yang mengikuti ibadah pada hari ini, mari kita mulai mengubah gambar hidup kita. Ya, ubahlah gambar hidup saudara, sehingga baik hidup maupun mati, baik diberkati maupun sedang dalam pergumulan, baik dimanapun keadaan kita selalu memuliakan nama Tuhan. Amin saudaraku. Dan yang ketiga, gambaran yang terakhir yang Alkitab catat saudara, yang ketiga adalah, tolong dibantu. Yang ketiga adalah Alkitab mengajarkan kita, saudara, bahwa kehidupan itu adalah sebuah kepercayaan. Ya, adalah sebuah kepercayaan. Di dalam Pengkhotbah dikatakan pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Ya, dikatakan begini, saudara. Dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Ya, saya ulang sekali lagi saudara. Pengkhotbah 3 ayat 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah, saudara. Nah, Alkitab mengajar kita bahwa hidup ini adalah kepercayaan. Bahwa kamu bisa makan, Pengkhotbah katakan, kamu bisa minum, kamu nikmati semua kesenangan karena jerih lelahmu, itu pemberian. Pak, saya yang dapat. Memang. Pak, saya yang cari. Betul. Tapi hidup adalah pemberian Tuhan. Anda bisa lakukan semua karena Anda hidup.
Dari mana sumber hidup saudara? Dari Tuhan. Hidup itu adalah pemberian. Hidup itu adalah kepercayaan. Kekuatan adalah kepercayaan. Kesehatan adalah kepercayaan. Kesempatan adalah kepercayaan. Ini Anda harus punya gambar ini di benak kita. Bangun pagi, bilang begini, aku bersyukur karena hari ini aku masih dipercaya hidup. Ya kan? Supaya kita ini saudara tidak menyia-nyiakan waktu, tenaga dan kekayaan kita dan semua itu kita sadar ini adalah apa? Adalah pemberian Tuhan, adalah anugerah, adalah kasih karunia saudara. Semua yang kita punya ini saudara adalah hal-hal yang dipercayakan. Selama kita hidup, kita dipercayakan. Makanya ketika kita meninggal, kita meninggalkan semuanya. Makanya jangan sombong. Aku punya ini, aku punya ini. Itu kepercayaan. Aku pintar, itu kepercayaan saudara. Satu kali Nebukadnezar, dia berdiri di soto istananya. Dia berkata, lihat wahai Babel yang besar. Yang hebat, yang megah, yang berkuasa. Oleh karena pekerjaan tanganku, oleh karena kehebatanku. Saudara, langsung dari langit ada suara. Ngomong kepada Nebukadnezar. Seketika itu juga saudara, dia langsung lupa ingatan. Dia tinggal di luar istana, kukunya jadi panjang saudara. Rambutnya jadi gondrong, dia makan rumput dan minum embun. Ini orang hebat. Yang bangun Babel dengan kekuasaannya. Tapi ketika dia berkata ini semua karena saya. Saudara, Tuhan bilang itu hanya kepercayaan. Hanya kepercayaan. Jadi kalau saudara punya gambar ini di benak saudara, hidup ini kepercayaan. Aku punya anak ini kepercayaan. Maka Anda akan rawat dia baik-baik karena itu bukan milikmu. Anda punya istri, jangan sembarang dipukul, itu bukan punyamu. Itu kepercayaan Tuhan dalam hidupmu. Jangan disakiti saudaraku. Dikasihi. Kalau Anda menyakiti dia, Anda meng-abuse dia, menganiaya dia, engkau sedang tidak menghormati dan apa yang dipercayakan Tuhan. Itu hukumannya parah. Segala yang kita punya saudara, adalah hidupmu adalah kepercayaan. Kita tidak punya apa-apa. Hanya dipercayakan saudara. Ayub berkata aku lahir telanjang kok. Kita nggak punya apa-apa. Lemah tidak berdaya. Hanya sebuah kepercayaan saudara. Jadi makanya mari saudara kita itu harus sungguh-sungguh. Ya. Nah kenapa Tuhan memberikan kita gambaran ini. Bahwa hidup adalah kepercayaan saudara. Karena waktu kita bisa dipercaya, dia akan mempercayakan lagi. Itu dia. Nah kenapa kita diberi tugas supaya dia bisa menikmati kita. Kenapa dia memberikan kita ujian supaya kita semakin hebat dan semakin murni jadi alatnya dia. Kenapa kita dipercayakan? Karena dia mau mempercayakan kepada kita harta yang sesungguhnya. Makanya dia melihatnya dari jasmani yang kita punya. Dari hal-hal yang kita punya. Dari hal-hal kita mengelola. Dari hubungan yang kita bangun saudara. Dari orang-orang sekeliling kita. Lukas berkata bagus. Dikatakan apa? Pasal 16 ayat yang ke-11. Ya dikatakan begini saudara. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, jadi kalau mengenai kekayaan dunia ini, kekayaan itu banyak kan? Ya bukan hanya sekedar materi saja, tapi juga kekayaan fisik kita. Dikatakan apa? Kalian sudah tidak dapat dipercayai. Siapa mau mempercayakan kepadamu apa? Kekayaan rohani. Makanya begini saudara. Syarat sebenarnya kenapa
kita masuk surga, masuk dalam kekekalan, hidup berkenan kepada Tuhan, sebenarnya adalah apa yang kita lakukan di dunia ini. Bumi itu adalah tempat tugas. Bumi itu adalah tempat ujian. Bumi itu adalah tempat kepercayaan. Semua yang kita kerjakan itu dengan baik, itulah yang akan menentukan upah kita nanti, saudara. Dan dia berkata, saudara, harta yang materi, bisa enggak kamu dipercaya? Kalau kamu sudah dipercaya, kamu akan dapat kekayaan rohani. Itu yang perlu kita rindukan terjadi dalam hidup kita, saudara. Jadi saudara, mari kita mulai mengubah gambar tentang kehidupan itu dalam benak kita. Jangan pernah punya gambar bahwa aku harus jadi orang sukses kaya. Itu semua bonus. Anda harus tanya, Tuhan, kalau nanti aku itu bisa mencapainya, untuk apa semua itu? Anda harus temukan why-nya, mengapa? Karena selalu ada alasan di balik hidup kita. Selalu ada alasan mengapa kita masih hidup. Selalu ada alasan mengapa kita ditolong. Selalu ada alasan mengapa kita menikmati apa yang kita nikmati hari ini. Ketika alasan itu tidak bisa kita jawab, tidak bisa kita penuhi, kita bukan hamba yang baik. Disitulah dia akan berkata, saudara, tebanglah pohon ini karena dia tidak ada gunanya hidup di tanah ini. Dia tidak ada gunanya menikmati segala sesuatunya. Dia tidak dapat dipercaya dengan apa yang dia terima. Amin, saudaraku. Ini harus benar-benar kita pahami. Kalau Anda paham ini, saudara, hidupmu akan hati-hati. Hidupmu akan sungguh-sungguh. Hidupmu akan bergairah karena engkau sedang mengerjakan sesuatu yang menjadi kerinduan hati Tuhan, saudaraku. Mari sama-sama datang sama Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, saudaraku. Saya percaya hari ini ketika Anda datang sama Tuhan, saudara yang sedang ada dalam persimpangan jalan, engkau sedang bingung dengan hidupmu. Apa Tuhan? Saya menemukan orang-orang yang tidak bahagia dalam hidupnya. Bukan karena mereka kurang uang, bukan karena mereka itu tidak punya apa-apa. Mereka memiliki hampir segalanya. Mereka sudah pernah menikmati segala sesuatunya. Tapi sayang sekali, mereka tidak pernah tahu tugasnya apa. Hidup kita, saudaraku, selalu punya alasan. Bahkan orang anak yang lahir cacat pun, Tuhan punya alasan mengapa mengizinkan itu terjadi. Karena Tuhan ingin sedang berbicara kepada kita. Dia sedang ingin memberikan tugas kepada kita. Tugas kita berbeda-beda, saudara. Itu sebabnya kita ada di tempat yang berbeda-beda, dengan karunia yang berbeda-beda, dengan pengalaman yang berbeda-beda. Karena kita dipersiapkan untuk tugas dan tujuan yang berbeda-beda dengan satu kemuliaan Allah. Ini yang harus kita miliki, gambar ini. Tuhan ajari kami mengerti, Tuhan. Ajari kami sadar. Kalau selama ini yang kami kejar adalah pengejaran yang salah. Dan kami berpikir itulah akhir dan tujuan akhir dari segalanya. Ampuni kami Tuhan. Karena kami akan terjebak dalam rutinitas keseharian yang hanya sekedar bekerja pada area-area jasmani. Tetapi lupa pada kekekalan, lupa pada tujuan akhir, yaitu Tuhan sendiri. Ajari kami menjadi kesenangan-Mu Tuhan. Ajari kami menjadi alat bagi kerajaan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami kedapatan sebagai hamba-hamba yang dapat dipercaya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kalau hari ini kami ada di rumah bersama dengan anak-anak kami, ingatkan kami, keluarga adalah kepercayaan. Apa yang kami alami dalam keluarga kami itu adalah ujian Tuhan. Supaya nantinya kalau kami ini bisa diproses dan semakin indah di hadapan Tuhan, kami lebih cakap lagi mengerjakan tugas kami dan kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan.
biarlah kami yang sombong. Kami minta ampun hari ini Tuhan. Ampuni kami kalau kami selalu merasa dan berkata bahwa hidup kami dan karena kamilah segala sesuatunya terjadi. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari sama-sama pegang roti di tangan kanan saudara. Anda bisa bagikan kepada anggota keluargamu. Semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan. Ketika engkau angkat roti ini, engkau ingat akan pengorbanan, akan penebusannya. Jangan buat itu jadi sia-sia, saudaraku. Tetapi semua itu punya alasan. Dia mengizinkan Anda menikmatinya. Supaya engkau tumbuh dewasa. Sehingga hidupmu bisa dinikmati oleh Tuhan. Tuhan, kami angkat roti ini. Dan biarlah kami selalu bersyukur Tuhan. Dan biarlah kami kedapatan sebagai hamba-hamba-Mu yang sedang melakukan tugas di dunia ini. Satu saat kalau tugas kami selesai, kami semua akan kembali kepada Tuhan untuk menerima upah. Dan biarlah kami didapati sebagai hamba-hamba yang dimurnikan. Bahkan siap menjadi mempelai yang dimurnikan oleh Tuhan lewat proses yang kami alami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang dipercaya untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar, bahkan menerima kekayaan-kekayaan rohani. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Angkat cawan ini saudaraku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya, jadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan dosa kita. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Mari taruh tangan di hati kita. Sambil tangan kanan engkau angkat ke atas. Tuhan, jadikan kami orang-orang yang hidup setia sama Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga. Berkati setiap suami, istri dan anak-anak. Biarlah di rumah-rumah ini Tuhan, Engkau senantiasa hadir. Dan biarlah keluarga kami menjadi alat bagi kemuliaan. Dimanapun kami ada, dengan siapapun kami berjumpa. Dengan siapapun kami berhubungan. Biarlah Tuhan
alirkan kuasa-Mu lewat hidup umat-Mu. Supaya kami jadi berkat. Aku berdoa dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Jamah oleh kuasa bidur-bilur-Mu. Sembuh dalam nama Yesus. Kuatkan yang lemah Tuhan. Hiburkan mereka yang sedih. Dan biar anugerah Tuhan yang mereka terima, mereka pakai untuk bersaksi. Mereka pakai untuk berbuah. Mereka pakai untuk memberitakan kabar baik. Dan mereka pakai untuk memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah turun segala berkat anugerah kasih setiamu. Biarlah Engkau terima saudaraku. Damai sejahteranya. Perlindungan daripada Tuhan. Dan biarlah semuanya Engkau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Engkau terima ini demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan saudaraku. Senang sekali bisa menjadi berkat bagi saudara pada pagi hari ini. Dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati saudara.